Oke, jadi kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan tentang penggunaan turunan fungsi trigonometri. Nah, kemarin kan kalian udah belajar nih bagaimana cara mencari titik stasioner dari fungsi trigonometri. Nah, lanjutannya atau penggunaan lainnya dari turunan fungsi trigonometri, kita bisa mencari suatu fungsi itu apakah naik atau fungsi itu turun di interval tertentu. Gitu. Ya, jadi yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang selang kemonotonan fungsi trigonometri yang biasa kita sebut fungsi naik atau turun. Nah, apa sih fungsi naik atau turun itu? Misalkan ada ilustrasinya nih, gini nih. Ada sebuah selang dari A sampai B. Karena kita bahasnya fungsi trigonometri, berarti selangnya bentuknya derajat ya. Misalkan 30 sampai 60, 60 sampai 90 gitu. Nah, di antara A sampai B itu terdapat dua buah X ya, X1 dan X2. Yang mana A kurang dari X1, kurang dari X2, dan kurang dari B. Nah, ini ada contoh grafiknya. Nah, jika Fx1 kurang dari Fx2, maka fungsi itu disebut fungsi naik ya. Dan kebalikannya, ini kebalikan grafiknya juga, jika Fx1 itu lebih dari Fx2, maka fungsi itu disebut sebagai fungsi turun ya, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya nih, gimana cara kita mengetahui apakah suatu fungsi itu naik atau turun di interval AB? Gimana? Kita akan menggunakan turunan pertama dari suatu fungsi, yaitu fungsi trigonometri ya, karena kita bahas tentang fungsi trigon. Jadi yang akan kita bahas pada video kali ini ada tiga poin pentingnya. Yaitu yang pertama, jika f aksen x-nya lebih dari 0 atau positif nih, maka fungsi f dikatakan naik ya. Jika f aksen x-nya kurang dari 0 atau negatif, maka fungsi f dikatakan turun ya. Dan jika f aksen x-nya sama dengan 0, maka fungsi f tidak naik maupun turun ya. Nah, ini kemarin disebut apa nih? F aksen x sama dengan 0. Itu disebut titik stasioner ya. Jadi jika sebuah fungsi f aksen x itu menghasilkan 0, maka dia pasti tidak naik dan pasti tidak turun. Tapi jika dia tidak sama dengan 0, maka pasti salah satu nih, entah dia itu naik atau turun gitu. Nah, jika fungsi f naik atau turun ya, jadi salah satu aja nih, entah dia itu naik atau turun pada interval AB, interval tertentu nih, maka si fungsi f ini bisa kita katakan monoton pada interval AB gitu ya. Makanya judulnya itu selang kemonotonan fungsi trigonometri gitu ya. Nah, supaya kalian lebih memahami, kita langsung masuk ke contoh aja ya. Misalnya ada soal nih, fx sama dengan sin 2x untuk x-nya dari 0 sampai 360. Kita harus menentukan 1 titik stasioner, 2 interval fungsi f turun, dan 3 interval fungsi f naik ya. Nah, untuk soal nomor 1 kan udah dapat nih dari pertemuan sebelumnya. Kalau kalian lupa bisa buka catatannya atau tonton video yang sebelumnya ya tentang titik stasioner. Nah, kemarin kan kita dapat nih X-nya sama dengan 45 derajat, X sama dengan 135 derajat, X sama dengan 225 derajat, dan X sama dengan 315 derajat. Nah, sekarang gimana nih cara kita dapetin yang nomor 2 sama nomor 3, di mana interval fungsi turun dan di mana interval fungsi f-nya naik. Nah, jadi ada dua ya yang kita perlukan untuk mencari di mana interval fungsi f turun dan di mana interval fungsi f naik. Dua hal itu yang kita perlukan adalah, yang pertama adalah si titik stasioner yang kita dapat dari soal nomor 1 ya. Kemudian yang kedua yaitu turunan fungsi dari soalnya. Kan turunan dari sin 2x adalah 2 cos 2x ya. Jadi yang kita perlukan adalah titik stasioner dan juga turunan dari fx-nya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita lihat dulu nih, selangnya kan dari 0 sampai 360. Maka kita buat aja di sini. Dari 0 sampai 360 ya. Nah, sekarang kita masukkan titik stasioner di antara selang ini ya. Yang pertama kita masukin ada 45 nih. Masukin aja 45. Kemudian 135, masukin aja 135. Kemudian 225, masukin aja 225.
Dan kemudian ada 315, masukin aja 316. Nah, terbentuklah di sini beberapa selang nih. Yang pertama dari 0 sampai 45 ya. Kemudian dari 45 sampai 135. Dari 135 sampai 225. Dari 225 sampai 315. Dan 315 sampai 360 ya. Jadi kita akan mencari nih yang mana di antara semua ini, yang di selang-selang ini, yang mana yang naik dan yang mana yang turun gitu ya. Nah, sekarang gimana nih cara kita menentukan di interval-interval ini mana yang naik dan mana yang turun? Nah, kita akan menggunakan titik uji ya. Jadi kita ambil di antara selang-selang itu titik-titik yang kita substitusi ke turunan dari si fx ya. Misalnya nih dari 0 sampai 45 dulu. Nah, untuk interval 0 sampai 45 kita ambil nih berapa? Yang dari di antara 0 sampai 45. Ambil aja ya 30 misalkan. Kita substitusi ke f aksen x. Maka didapat jadi 2 cos 2 dikali 30 jadi 2 cos dikali 2 cos 60. Kemudian 2 dikali setengah ya, karena cos 60 maka menghasilkan 1 positif ya, berarti lebih dari 0, maka di sini positif ya. Nah, kemudian untuk yang 45 sampai 135 kita ambil berapa nih? Kita ambil misalkan berapa? 90 ya, karena lebih mudah. Nah, kalian kalau mau ngambil itu ambil aja yang sudut-sudut istimewa ya. Ambil 90. Lalu f aksen 90 maka 2 cos 2 dikali 90 ya. Jadinya 2 cos 180. Nah, cos 180 menghasilkan negatif 1. Jadinya 2 dikali negatif 1. Jadi min 2 ya hasilnya. Maka di sini negatif ya. Sama ya. Selanjutnya 135 sampai 225. Kita ambil lagi nih salah satunya. Berapa? 180 ya. Nah, sama 2 cos 2 dikali 180, kemudian 2 cos 360, kemudian 2 dikali 1 ya, karena cos 361 dan 2 maka positif. Lanjut, yang 225 sampai 315 kita ambil berapa? 270 ya. Jadinya 2 cos 2 dikali 270, kemudian 2 cos 540, kemudian 2 dikali negatif 1, hasilnya negatif 2. Maka di sini negatif ya, karena kurang dari 0. Yang terakhir dari 315 sampai 360. Nah, berapa kita ambil nih? Kita ambil 330 ya. Maka 2 cos 2 dikali 330, jadinya 2 cos 660, kemudian 2 dikali setengah, karena cos 660 menghasilkan setengah. Lalu hasilnya 1 ya, karena 2 dikali setengah 1. Positif ya, berarti di sini juga positif. Dapat nih, dari 0 sampai 45 positif. Dari 45 sampai 135 negatif. Dari 135 sampai 225 positif. Dari 225 sampai 315 negatif. Dari 315 sampai 360 positif gitu ya. Nah, tadi kan kita udah dapat nih dari 045 positif. Dan seterusnya nih sampai dari 315 sampai 360. Maka jika positif apa? Naik ya. Jika negatif turun. Yang 135 sampai 225 positif naik. Yang dari 225 sampai 315 turun. Yang 315 sampai 360 naik ya. Dapat nih. Maka gimana jawaban untuk nomor 2 dan nomor 3? Yang nomor 2 karena fungsi f turun jika f aksen x-nya kurang dari 0, maka fungsi f turun di interval yang mana aja nih interval untuk yang turun, yaitu di 45 dan sampai 135, dan yang untuk 225 sampai 315. Jadi fungsi f turun di interval 45 sampai 135 dan interval 225 sampai 315 gitu ya. Nah, yang naik yang mana? Sama ya. Fungsi f naik jika f aksen x lebih dari 0 atau yang positif. Jadi yang positif yang mana? Dari 0 sampai 45, dari 135 sampai 225, dan dari 315 sampai 360 ya. Jadi fungsi f naik di interval 1 sampai 45, 135 sampai 225, dan 315 sampai 360 gitu ya. Jadi gitu ya cara menentukan di interval mana atau kita mau mencari interval mana yang f-nya turun dan interval mana yang f-nya naik gitu ya.
Nah, seperti biasa ya, setelah selesai belajar, maka latihan. Nah, di sini ada latihannya. Tentukan di mana interval fungsi f naik jika diketahui fx sama dengan 2 cos x kurang 60 derajat untuk 0 sampai dengan 360 ya. Jadi di sini kalian diminta cuma mencari di mana interval fungsi f-nya naik gitu. Nanti kita bahas sama-sama.